Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompas.com telah merilis sebuah informasi tentang pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2024 akan dibuka bulan September setelah pendaftaran CPNS 2024 ditutup. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan kemungkinan besar pendaftaran P3K 2024 akan dibuka dalam waktu dekat ini. Alhamdulillah, amin. Sementara CPNS sendiri ditutup pada 6 September. Berarti hari Jumat ya, 6 September. Ia mengatakan alasan mengapa P3K tahun 2024 saat ini belum dibuka. Sebab saat ini masih ada kendala teknis yang dialami sejumlah daerah terkait P3K. Ia menegaskan P3K tahun ini akan memprioritaskan atau menuntaskan data P3K yang terdata di Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Nah, teman-teman yang datanya sudah masuk ke BKN ya, non ASN yang terdata di BKN ya, kemungkinan besar ini banyak peluangnya ya. Besar kemungkinan ini, mudah-mudahan ya kita semua bisa masuk lah. Sehingga setelah CPNS pasti langsung P3K, amin. Sepertinya September, ujar Menpan RB Abdullah Azwar Anas saat berada di Makassar beberapa waktu lalu, dilansir dari video Antara hari Rabu ya. Baiklah, saat ini formasi P3K tahun 2024 menjadi yang terbesar dalam seleksi CSN. Wow. Dari jumlah total CPNS dan P3K sebanyak 1.280.547. Berarti ini jumlah total ya. Namun khusus untuk formasi P3K sebesar 1.031.554. Wah, banyak juga ini formasinya. Tapi kita lihat juga nanti kebijakan dari tiap Pemda masing-masing ya. Mudah-mudahan Pemda kita masing-masing membuka formasi sebanyak-banyaknya, kuota sebanyak-banyaknya, sehingga teman-teman semuanya bisa mendapat bagian dari ini ya, peluang yang sangat mulia ini. Adapun jenis jabatan pada rekrutmen P3K 2024 terdiri dari jabatan pelaksana dan jabatan fungsional. Oke. Nah, ini dia persyaratan P3K 2024. Berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kepmenpan RB nomor 347 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2024. Ini persyaratan yang harus diperhatikan calon pelamar. Nah, teman-teman, yuk kita simak bareng-bareng ya. Inilah persyaratan yang harus kita penuhi nih. Persyaratan P3K. Kebutuhan P3K 2024 jabatan fungsional dan jabatan pelaksana diperuntukkan bagi ex tenaga honorer kategori 2, tenaga non aparatur sipil negara, tenaga non ASN. Nah, banyak sekali teman-teman yang non ASN sepertinya yang menyimak video ini ya. Semoga teman-teman semuanya bisa mempersiapkan semua persyaratannya supaya kita semua bisa masuk ke dalam kategori yang sudah tertera. Terus selanjutnya XTHK2 adalah pegawai yang terdaftar pada pangkalan data database maksudnya ya, XTHK2 pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah. Nah, lagi-lagi ternyata BKN ini menjadi syarat yang paling penting ya untuk para non ASN nih untuk bisa mengikuti bahkan memiliki peluang yang sangat besar lolos P3K. Selanjutnya tenaga non ASN yang dapat mendaftar yaitu
pegawai yang terdaftar dalam database tenaga non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintahan, posisi dalam sedang bekerja ya. Adapun informasi selanjutnya nanti akan saya sampaikan ya. Pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah minimal 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Oh, minimal 2 tahun, teman-teman. Dari tahun 2000 Oktober 2022 ya. Pelamar hanya bisa melamar P3K pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar. Terus penyandang disabilitas dapat mendaftar dengan syarat surat keterangan dari dokter. Ya, bisa simak video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam beraktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar. Nah, syarat-syarat ini harus terpenuhi ya teman-teman ya. Untuk yang belum terlalu paham boleh nanti dituliskan di komentar. Nanti tulis di komentar aja. Nanti saya akan memberikan sebuah informasi atau video yang lebih rinci ya. Ini hanya sekelumit singkatnya saja. Terus selanjutnya, wajib memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai kompetensi tugas jabatan yang akan dilamar saat pendaftaran dengan ketentuan minimal 2 tahun bagi pelamar jabatan pelaksana, jabatan fungsional, jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama. Minimal 2 tahun ya. Minimal 3 tahun bagi pelamar jabatan fungsional jenjang ahli muda. Kalau untuk ahli pratama atau ahli pertama itu 2 tahun minimal. Minimal beraktivitasnya ya. Di instansi pemerintahan tentunya. Khusus pelamar jabatan fungsional pengawas sekolah dan dosen tidak diberlakukan syarat ini. Nah, selanjutnya keenam, syarat khusus pengalaman pelamar jabatan fungsional dosen minimal 2 tahun pengalaman jenjang asisten ahli, minimal 3 tahun. Nah, rata-rata untuk sepertinya teman-teman yang menyimak video ini adalah kebanyakan guru SD, SMP ya. Jadi jangan khawatir teman-teman, karena banyak sekali dari teman-teman yang sudah masuk data BKN. Nah, rilis data BKN itu yang terakhir di tahun data BKN yang tahun 2022 bulan Oktober ya. Teman-teman pasti sudah punya atau nanti ditanyakan aja ke teman yang lainnya, pasti punya filenya, file PDF yang diedarkan ya saat itu tahun 2022 data-data non-ASN yang ada di BKN. Ya, mungkin segitu dulu teman-teman. Nanti penjelasan lebih detailnya di video berikutnya ya. Terima kasih.